Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teleskop Goto dan manual. Baik, langsung saja yang pertama yaitu teleskop. Teleskop merupakan alat untuk melihat benda-benda jauh, khususnya benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bintang yang jauh agar lebih jelas. Menurut Ishak, teleskop juga sering disebut sebagai teropong bintang menurut Latif 2014. Pada tahun 1609, untuk pertama kalinya teleskop atau teropong bintang digunakan untuk mengamati langit oleh Galileo Galilei, NASA 2009. Selanjutnya yaitu prinsip kerja teleskop. Prinsip kerja teleskop hanya mengumpulkan cahaya, baik itu menggunakan lensa yang ada pada teleskop refraktor maupun menggunakan cermin pada teleskop reflektor. Teleskop reflektor menggunakan cermin cekung yang akan memantulkan cahaya dan bayangan-bayangan yang diarahkan oleh sepasang teropong. Cermin cekung akan menambah jangkauan sehingga dapat melihat benda yang jauh. Selanjutnya yaitu teleskop manual. Teleskop manual ialah sebuah alat bantu penglihatan optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Teleskop manual juga sering disebut dengan teropong. Selanjutnya yaitu fungsi teleskop manual atau teropong. Digunakan untuk melihat sebuah benda dari jarak yang jauh sehingga akan tampak lebih jelas. Juga teropong ini menggunakan dua buah lensa positif, di mana masing-masing lensa berfungsi sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teleskop Goto, di mana teleskop Goto ini dapat digerakkan dengan menggunakan dua motor servo. Dua motor servo ini dapat bergerak dalam arah asesion rekta dan deklinasi. Teleskop Goto ini terdiri dari atas dua bagian, yaitu elektronika dan non-elektronika. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi teleskop Goto, di mana teleskop Goto yang berjenis reflektor yaitu menggunakan cermin sebagai pengumpul cahaya. Tepatnya teropong ini berjenis reflektor Cassegrain dan diameter cermin utama 45 cm. Cermin utama yang berbentuk parabola memiliki panjang fokus 1,8 meter dan cermin sekunder yang berbentuk hiperbola memiliki panjang fokus 5,4 meter. Teleskop ini merupakan bantuan dari Kementerian Luar Negeri Jepang melalui program ODA, Overseas Development Agency. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara teleskop Goto dan teleskop manual. Teleskop Goto adalah teleskop yang biasa ditempatkan di beberapa stasiun pengamatan luar angkasa atau observatorium. Salah satunya di Indonesia yang ada di Kota Bandung bernama Observatorium Bosca, menggunakan beberapa macam teleskop. Salah satunya teleskop yang terdapat di observatorium itu adalah Bosca. Sedangkan teleskop manual ialah sebuah alat bantu penglihatan atau optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Adapun persamaan teleskop Goto dan teleskop manual, persamaannya adalah pada bagian kedua teleskop ini yang paling vital atau yang paling penting yaitu sebuah lensanya. Teleskop ini memiliki dua buah lensa positif atau cembung yang terletak di dekat dengan suatu objek disebut dengan lensa objektif, dan yang terletak dekat dengan mata yaitu disebut dengan lensa okuler. Baik, selanjutnya saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan pembahasan kami yaitu teleskop Goto dan teleskop manual, yaitu ayat pertama pada Quran Surah Al-Furqan ayat 61 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا, yang artinya Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikannya matahari dan bulan yang bersinar. Selanjutnya pada ayat kedua yang terletak pada Quran surah Al-Mulk ayat 5 yang berbunyi وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, yang artinya, dan sungguh kami telah hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Selanjutnya kesimpulan, teleskop manual ini bisa menjalankan fungsi dikarenakan kemampuannya memperkuat cahaya dan memperbesar bayangan, sehingga sebuah benda-benda yang jauh bisa terlihat lebih dekat dan lebih jelas. Teleskop manual juga sering disebut dengan teropong, atau kata lainnya yaitu teropong. Yang kedua, teleskop Goto. Teleskop Goto berjenis reflektor, yaitu menggunakan cermin sebagai pengumpul cahaya. Tepatnya, teropong ini berjenis reflektor Cassegrain dengan diameter cermin utama 45 cm. Cermin utama yang berbentuk parabola memiliki panjang fokus 1,8 m, dan cermin sekunder yang berbentuk hiperbola memiliki panjang fokus 5,6 mm. Teleskop ini merupakan bantuan dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Jepang, melalui program ODA, Overseas Development Agency, Ministry of Foreign Affairs, pada tahun 1989. Baik, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahu musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.